Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risa dengan NIM 1916050086. Saya dari Perbankan Syariah C BP19. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk perbankan syariah. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Di Indonesia, lembaga yang diberikan kewenangan dalam mengeluarkan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini fatwa mengeluarkan di bidang usaha, perbankan, dan keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Selanjutnya, usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur yang pertama riba. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, atau dalam arti lain yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau padu. Yang kedua, maisir, yaitu transaksi yang digantungkan dalam suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga, gar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Yang keempat, haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Yang kelima, salim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Dalam konsep lain, perbankan syariah juga diartikan sebagai yaitu entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Yang kedua, tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi dari perbankan syariah itu sendiri, yang pertama, bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal. Yang ketiga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nasir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, struktur perbankan syariah. Berdasarkan kegiatan perbankan syariah dibedakan menjadi bank umum syariah dan unit bank syariah dan unit pembiayaan bank syariah. Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa
deposito, giro, tabungan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan. Selanjutnya, kegiatan usaha UUS meliputi 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk yang pertama, simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istisna. Yang ketiga, menetapkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening syariah melalui UUS. Yang kelima, menyediakan produk atau kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia atau sekarang OJK. Selanjutnya, yang terakhir, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS wajib dibentuk di bank syariah dan umum konvensional yang memiliki UUS maupun DPRS atau Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan saran dan mengawasinya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang produk perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.